Oke, di video kali ini kita akan bahas tuntas bagaimana cara menggunakan Simengkel yang di video sebelumnya kita sudah eh, menginstalnya ya. Kalau yang belum bisa menginstal silahkan cek video sebelumnya. Langsung saja kita buka aplikasi Simengkelnya. Kemudian kita daftar akun baru. Nah, di sini silahkan tulis namanya, misal Budi Santoso SPD misalnya ya. Kemudian NIP, untuk NIP opsional ya. Lalu untuk jenis guru silahkan, kalau misalnya Bapak Ibu guru kelas atau wali silahkan pilih. Kalau guru mapel silahkan dipilih guru mapel. Jadi aplikasi ini tuh bisa digunakan oleh SD, SMP, SMA, guru madrasah dan lain-lain ya. Jadi untuk semua guru bisa pakai. Kemudian di sini silahkan ditulis alamat emailnya apa. Lalu untuk passwordnya minimal 6 karakter. Ya, nanti harap dicatat untuk email dan kata sandinya, jangan sampai lupa. Kalau sudah punya akun silahkan klik di sini, kita setelah daftar kita login ya menggunakan akun kita. Oke, setelah itu inilah tampilan pertama dari Simengkel. Ini tampilan dashboardnya. Di sini kita bisa melihat jumlah kelas yang kita tambahkan. Kebetulan ini sudah pernah saya isi. Ada 3 kelas yang ditambahkan, ada 3 mapel dan ada 6 siswa. Pertama kita harus mengisi yaitu ke akun kita dulu ya, pengaturan profil. Di sini silahkan tulis nama SD-nya. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian NPSN-nya silahkan ditulis. Lalu alamatnya misalnya Jalan Keramat misalnya ya. Lalu di sini nama sekolahnya, nama kepala sekolahnya silahkan diisi. Lalu NIP-nya juga. Sini saya NIP-nya juga silahkan diisi. Opsional sama aja, semuanya opsional. Kemudian logo sekolah kalau ada ya. Kalau tidak ada nggak apa-apa, kosong ya. Kemudian ini tahun pelajaran silahkan ditulis, formatnya harus sesuai ya, 2025-2026 ya. Seperti itu. Terus pilih semesternya. Nah, ini nanti untuk pelaporannya nanti di pelaporan itu ada tahun pelajaran dan ada juga semester gitu. Kemudian ini untuk foto kita ya, foto gurunya silahkan diklik di sini ganti foto. Kemudian di sini nama lengkap kita, nama lengkap akun ya. Terus NIP-nya, NIP kita. Lalu di sini kalau mau ganti password silahkan di sini ya. Ditulis di sini. Oke, kalau misalnya sudah, kita klik simpan perubahan. Profil dan data sekolah berhasil disimpan. Setelah itu kita pergi ke kelola kelas. Jadi pertama kali kita harus tambahkan kelasnya ya. Klik kelola kelas. Oke, agak delay ini di sini. Oke, kelola kelas misalnya kelas 1 gitu ya. Untuk tahun ajaran 2000 berapa masukin ke situ terus simpan. Kebetulan ini udah ada. Jadi kelasnya kalau saya ya guru kelas itu masukinnya 1 kelas doang. Tapi kalau guru mapel dia masukinnya banyak kelas. Tapi mapelnya cuma 1 nanti yang dimasukkan. Berbeda dengan guru kelas. Kalau guru kelas itu kelasnya cuma 1, mapelnya yang banyak. Jadi makanya itu Simengkel itu bisa dipakai oleh semua guru karena fleksibel ya. Kemudian ini kan sudah ya, kita sudah masukkan kelasnya. Setelah masukkan kelas kita masukkan kelola siswa. Nah, ini ditambahkan satu-satu boleh, diimport juga boleh. Kalau mau diimport gini ya, download dulu ininya template ininya, bisa dibuka di Excel nanti, terus masukin data-datanya di Excel, data siswa gitu ya. Nanti diupload ke sini, pilih file, nanti otomatis dia nanti ngupload gitu ya. Nantilah di tutorial berikutnya lebih rinci tentang
tentang ini ya. Kita balik lagi ke Simengkel. Nanti lebih jelasnya ya, untuk import dijelaskan di video lain. Itu data siswa untuk penambahan satu-satu bisa gini ya. Nama lengkap itu wajib, terus nisan nggak apa-apa, kosong nggak apa-apa ya. Terus di sini pilih kelas ya. Jadi harus pilih kelas dulu. Terus juga pilih jenis kelaminnya. Kalau mau nambah foto boleh ya, opsional ya. Nanti fotonya muncul di sini di data siswa ini. Lalu setelah kita ngelola data kelas siswa, kita ke mapel. Seperti yang saya bilang tadi, kalau guru kelas itu nambahkan mapelnya banyak. Tapi kalau misalnya guru mapel, dia cuma satu tambahinnya. Silahkan tulis nama mapelnya di sini apa, terus deskripsinya itu opsional ya. Bebas, mau diisi deskripsi boleh, mau tidak nggak apa-apa. Terus itu klik simpan ya, kalau sudah klik simpan. Lalu kita ke kategori nilai. Kategori nilai ini, nah ini seperti ini contohnya ya. Sebenarnya bebas mau dibilang kategori nilainya. UH1 itu ulangan harian 1 ya, UH2, UH3. Nanti muncul di setiap mapel dia. Misal UH1 mapel bahasa Indonesia, UH1 mapel pendidikan Pancasila. Jadi tergantung dari jumlah kelas kita yang masukkan, jumlah mapel yang kita masukkan ya. Jadi nanti ini mengikuti. Untuk bobot silahkan, ini opsional ya. Untuk bobot bisa diisi, bisa tidak ya. Kalau mau kosong, kosongin semua. Kalau mau diisi bobot semua. Nah, untuk bobot biasanya untuk formatif itu 50% ya. Nah, ini 50% saya isi untuk formatifnya. Dan untuk sumatif biasanya 25%. Nah, ini sudah ada contohnya. Oke, mungkin paham ya di sini ya, karena fleksibel sekali, bisa ditulis namanya, misal PTS misalnya ya. ASAT misalnya. Jadi tinggal tambahkan aja di sini misalnya ASAT, assessment sumatif ASAT ya. ASAT assessment sumatif akhir tahun ya. Jadi singkat-singkat aja namanya, jangan usah panjang-panjang gitu ya. Bobot berapa di sini misal 25 gitu. Enggak usah, persennya enggak usah disimpan. Oke, simpan. Nanti langsung muncul di sini. Lalu setelah kita mengisi semua, ini aplikasi ini sudah bisa digunakan harian ya, sehari-hari kita gunakan di absensi harian. Nanti kita tinggal pilih kelasnya, mau kelas berapa yang di absen. Biasanya kalau guru kelas kan cuma satu kelas doang. Terus buka absensi ya, tinggal dipilih apakah dia sakit, apakah dia hadir, apakah dia izin, apakah dia alpa. Dan kita juga bisa ngabsen yang kemarin, takutnya lupa gitu ya guru ya, tinggal pilih aja tanggal 5 misalnya, disetel, terus buka absensi. Nah, ini tanggal 5 tuh, daftar hadir tanggal 5 di sininya ya. Oke. Jadi sangat fleksibel. Bahkan misal di sini kalau kita mau ngabsen, buat besok nih ngabsen nih misalnya, terus buka absensi. Nah, bisa juga sebenarnya. Tapi nggak boleh ya. Gitu. Lalu itu absensi ya. Gampang lah absensi lah. Kemudian ke input nilai ya. Input nilai di sini filternya ada 3, ada pilih kelas dulu, kelas berapa yang mau dinilai. Misalnya kelas 1. Terus mapel apa? Bahasa Indonesia misalnya. Terus jenis penilaiannya apa? Apakah dia ulangan harian atau apa? Nah, misal ulangan harian ya. Kita klik tampilkan. Ya, kita klik tampilkan. Kita tunggu dulu ini. Nah, di sini sudah ada nilainya karena saya udah pernah masukkan nilai untuk ulangan harian 1. Nah, ini di akun demo ini ya. Oke, karena ini sudah ada nilainya, kalau misalnya mau diperbarui boleh ya, atau mau diubah boleh. Untuk keterangan di sini catatan ya, catatan nilainya boleh diisi boleh tidak. Di situ kan opsional ya.
Misalnya kita ganti jadi ulangan harian 2, klik tampilkan. Nah, ini masih kosong tuh. Jadi datanya itu tidak tumpang tindih gitu. Ya. Oke, mungkin jelas kita untuk input nilai siswa. Kita langsung ke catatan siswa. Nah, di sini saya sudah pernah masukkan ya, ngarang aja di sini saya masukkan siswa 5, saya tulis telat nih ya, negatif. Siswa 1 ini positif, juara 1 lomba menabung misalnya ya. Nah, untuk catatan siswa bikinnya itu tinggal tambah catatan, nanti kita pilih tanggal kejadiannya, lalu kita pilih siswanya siapa, yang mana yang mau kita kasih catatan ya. Lalu di sininya apakah dia umum atau positif atau negatif catatannya. Tapi kebanyakan pasti kan negatif ya. Kita pilih negatif, misalnya di sini kita tulis apa ya, tidak piket misalnya, tidak piket, atau bebas lah apa aja. Ini kan contoh doang ya. Mau misalnya memasukkan catatan kokurikuler di sini juga bisa gitu. Nanti ketika kita ngisi rapot, jadi kita sudah punya catatannya. Nah, ini tadi sudah masuk catatannya ya, tidak piket. Nah, di sini. Itu saja untuk catatan siswa. Lalu kita ke fitur selanjutnya, yaitu fitur yang paling penting, yaitu pelaporannya. Di sini ada 3 laporan: laporan absensi, laporan nilai, laporan perkembangan. Kita mulai dari laporan absensi terlebih dahulu. Untuk laporan absensi, di sini ada 3 filter: pilih kelasnya, pilih bulannya, pilih tahunnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencari data absensi yang tahun kemarin atau tahun berapapun itu bisa, nggak bakal hilang. Itulah kelebihannya kalau kita mendigitalisasikan administrasi kelas. Klik tampilkan, nanti muncul di sini tuh ya. Nanti kalau sudah ada datanya di sini, totalnya juga ada ya. Nah, untuk cetak laporan ya bisa aja di HP di download, tapi tetap mencetaknya di laptop. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung downloadnya di laptop, nah di sini saya sudah bikin pengumuman ya. Untuk kenyamanan mengunduh dan mencetak laporan, disarankan mengakses Simenkel melalui komputer atau laptop di laman. Nah, ini nanti di laptop tinggal masukkan link ini gitu ya, nanti login seperti biasa lalu unduh laporannya gitu ya. Kemudian ke laporan selanjutnya, saya cuma akan memperlihatkan saja laporan nilai ya. Pilih kelasnya, ada 2 filter untuk laporan nilai, dan pilih mapelnya. Mapel misalnya Bahasa Indonesia, klik tampilkan. Nah ini kalau kita dicetak, kalau di HP ya, simpan PDF nih ya, pilih kertasnya, apakah dia potret atau landscape, ya bebas, misal landscape. Terus ukurannya mau apa, ukuran kertasnya legal misalnya. Nah, sangat rapi, jadi sudah ada tanda tangannya nih ya di sini ya. Kelihatan nggak ya? Ada tanda tangan kepala sekolah, ada tanda tangan gurunya gitu. Terus ada nilai akhir. Ini serba otomatis semua. Gitu ya. Kemudian untuk laporan terakhir yaitu laporan perkembangan siswa. Nah, ini nanti dikasihnya ke orang tua gitu ya, laporan perkembangan siswa. Ntar di layar nih belum ada ya power mirrornya. Oke, kita pilih di sini laporan perkembangan siswa, pilih nama siswanya. Nama siswanya siapa, bulan apa ya. Terus kita klik lihat. Nah, di sini laporan sudah ada ya. Jadi kelihatan tanda tangannya ada. Nanti kalau udah diklik print mah rapi lah gitu. Nah, itu saja mungkin untuk tutorial penggunaan Simenkel.
Jadi sebenarnya mudah aja sih, nggak ada yang gimana-gimana, simple. Data aman, tidak akan saya bagikan kemana-mana. Saya juga tidak punya akses untuk apa ya, untuk melihat, tapi cuman apa ya, melihat kayak password gitu kan, nggak bisa lihat saya juga. Cuman bapak ibu yang tahu passwordnya, tapi bapak ibu juga kalau misalnya mau menghapus akunnya, boleh juga ke profil, lalu ke paling bawah di situ ada ajukan penghapusan. Jadi bisa dihapus akunnya kalau mau dihapus gitu. Jadi datanya di sini aman karena sudah dienkripsi juga. Karena nggak boleh juga, kita kan ini kan data sensitif gitu ya. Itu aja sih untuk pertanyaan, atau ada keluhan atau apapun itu, silahkan di kolom komentar. Terima kasih.